Langkah 1, bangun dari tidur. Langkah 2, lakukan hal biasa di kamar mandi. Langkah 3, keluar dari rumah. Langkah 4, setelah pergi dari rumah, pergi ke garasi untuk mengendarai mobilmu. Langkah 5, bukakan pintu garasinya. Setelah pintu garasi telah dibuka, kamu menaiki mobilmu, karena ingin pergi mengambil paket yang telah kamu kirim. Saat kamu menyalakan mobil ini tidak bisa nyala seperti biasanya. Kamu mengerti, pasti mobil ini kehabisan oli lagi. Kalau begitu, kamu memutuskan untuk menaiki motor saja. Oh tidak, sama saja, mungkin kehabisan oli juga. Langkah 6, buka lemari kayu di dekat pintu garasi itu, karena itu adalah tempat penyimpanan oli. Ternyata isi lemari garasi ini kosong, tidak ada oli satupun yang tersimpan. Tapi kamu ingat kalau sudah banyak oli yang kamu pakai lalu buang di belakang rumah. Jadi kalau begitu kamu harus membeli banyak oli lagi hari ini. Langkah 7, keluarkan sepeda tersembunyi kamu ini dari garasimu. Langkah 8, pergi ke toko bengkel atau toko yang menjual oli. Saat kamu tiba di toko oli yang dekat dengan rumahmu, ternyata toko itu tutup. Cukup mengecewakan, jadi terpaksa kamu harus cari toko oli yang lain. Saat kamu sedang berjalan di jembatan ini, kamu melihat di depan sana kelihatannya ada sebuah pertokoan lagi. Kamu berharap semoga di pertokoan kedua itu ada toko oli yang masih buka. Setelah sampai kamu mencoba melihat apa yang ada di dalam toko oli ini. Kamu lihat di dalam toko oli ini tidak ada siapa-siapa, kamu hanya melihat sebuah kursi saja. Kamu sempat terkejut, ternyata itu hanya kuli bangunan saja. Kuli bangunan bertanya, "Sedang apa kamu di sini?" Kamu pun menjawabnya, "Aku di sini hanya ingin membeli oli di toko ini, apakah toko ini masih buka?" Namun kuli bangunan menjawab kalau toko ini akan segera direnovasi, mungkin kamu tidak akan bisa membeli oli di toko ini, meskipun kemarin toko oli ini buka dan menjual oli. Kamu kecewa lagi, mungkin kamu harus cari toko oli yang lain lagi. Langkah 9, kembali ke sepedamu untuk cari toko oli yang lain lagi. Ini mungkin akan melelahkan, kamu terpaksa mencari toko oli yang ketiga kalinya ini. Namun, saat kamu sedang pergi, kamu berpikir kalau kemungkinan besar ada toko oli yang sering buka, dan kamu cukup ingat itu. Kamu tahu, pasti tempat paling sering buka itu di dekat pom bensin, itu saja yang kamu ingat. Langkah 10, sekarang pergi menuju toko oli yang kamu ingat itu, yaitu di dekat pom bensin dan bengkel. Karena di depan itu sering terjadi kemacetan, kamu memilih lewat jalur underpass. Awas, ada jalan banjir seperti ini. Langkah 11, kamu sudah tiba di sebuah kota dari jalur underpass sebagai jalur pintas itu. Tapi ada yang aneh, kamu sekarang ini sedang berada di kota mana? Kamu sama sekali tidak mengenal ini kota apa, dan sejak lahir kamu tidak pernah melihat kota seperti ini. Gak usah dipikirkanlah, mungkin kamu pernah melihat kota pas dulu ini dan mungkin kota ini sedang direnovasi. Langkah 12, kamu tiba di salah satu bengkel di daerah sini. Bengkel itu terlihat tua, namun kamu akan memasukinya untuk mencari oli, dan di sana apakah ada yang jualan oli. Langkah 13, kamu sudah berada di dalam bengkelnya, dan kamu jalan terus sehingga kamu menemukan sebuah toko yang terdapat di bengkel ini.
Ya, kamu benar-benar menemukan tokonya. Toko tersebut mempunyai logo seperti di oli yang sering kamu pakai itu. Ayo, segera pergi ke sana. Kamu sudah memasuki tokonya, tapi kemana penjaga tokonya? Saat kamu baru tahu kalau penjaga tokonya tidak ada, ternyata toko oli ini akan ditutup karena penjaga tokonya tidak hadir. Yah, lagi-lagi kamu menemukan toko oli yang tutup lagi. Kalau begini, ini adalah keempat kalinya kamu akan cari toko oli yang lain lagi. Langkah 14, naiki sepedamu lagi dan cari toko oli lagi. Kamu duduk di kursi taman karena kamu lelah mencari toko oli ke sana kemari. Daripada pusing mikirin toko oli, lebih baik bersantai di taman sambil memandang cuaca yang mendung ini. Saat memandang langit yang mendung, kamu keingat sama toko oli yang ada di dekat pasar. Kamu masih ingat kalau toko oli itu pada tiap harinya selalu banyak yang ngantri. Karena kamu ingat, maka kamu akan segera pergi menuju toko oli yang paling banyak antrian itu. Siapa tahu kamu masih bisa mendapatkan oli hari ini. Langkah 15, cepat naiki sepedamu agar antrian di toko oli itu tidak terlalu ramai, dan sebelum hujan turun. Harusnya kamu cepat-cepat sebelum hujan badai turun. Kamu berhenti, karena di depan ada perlintasan kereta api dan kereta yang akan melintas. Gara-gara hal ini kamu hanya bisa pasrah saja, pasti oli yang ada di wilayah toko pasar ini sudah habis dibeli karena banyaknya antrian. Dan juga kamu akan kehujanan karena menunggu kereta melintasnya terlalu lama. Kamu lihat di depan pintu kereta sudah dibuka dan mobil di depan sudah maju, tapi kenapa belum terjadi hujan? Tak usah pedulikan hujan akan turun, kamu selamat tidak kehujanan dan sekarang cepat pergi ke toko oli itu sebelum pintu perlintasan menutup lagi. Langkah 16, akhirnya kamu tiba di toko oli wilayah pasar ini. Saat baru sampai, ternyata dugaanmu salah, toko oli di pasar ternyata hari ini gak ada yang ngantri. Langkah 17, buka pintu, masuk lalu masuk. Langkah 18, beli semua oli. Langkah 19, pergi ke kasir untuk membayar semua oli sekardus ini. Langkah 20, berikan kepada kasir, lalu dia membungkusnya. Langkah 21, pulang sambil membawa kardus berisi banyak oli ini. Langkah 22, berhenti dulu, di depan ada kereta yang melintas terlebih dahulu.
Langkah 23, kamu tiba di rumahmu dengan membawa sejumlah banyak oli di dalam kardus. Saat tiba di rumah, kamu membuka kotak kardus yang berisikan banyak kemasan oli ke dalam garasimu. Dan setelah dibawa masuk, kamu simpan oli yang ada di dalam kotak kardus ke dalam lemari oli yang kosong ini. Langkah 24, sudah beres, dan kini peralatan di dalam garasimu sudah lengkap. Karena ini sudah terlalu sore dan di luar hujan deras, kamu memutuskan untuk mengisi ulang oli mobil dan motormu besok saja. Karena ada keperluan lain yang harus kamu lakukan selain itu. Langkah 25, masuk ke dalam rumah cepat. Keesokan harinya, hujan sudah reda, dan kamu pergi menuju garasi. Langkah 26, buka pintu garasinya dan pergi menuju lemari oli itu. Langkah 27, buka mesin mobilmu karena yang diisi oli itu seharusnya mobilmu terdahulu. Langkah 28, tuangkan olinya. Apa, olinya kenapa tidak tertuang? Kamu lihat isi olinya, memang ada oli, tapi kenapa cairan olinya tidak tertuang? Kamu tahu, pasti olinya tidak tertuang karena olinya lengket, saking lengketnya sehingga tidak bisa jatuh ke bawah. Langkah 29, kamu pergi ke taman belakang rumahmu untuk mengatasi cairan oli yang lengket ini. Langkah 30, hal yang paling pertama untuk melakukan adalah kamu menjulurkan jarimu ke oli yang lengket ini. Saat kamu menyentuh cairan oli yang lengket ini, rasanya seperti menyentuh dodol. Tapi ini bisa diatasi oleh suatu alat, yaitu obeng. Langkah 31, ambil obeng dari garasimu. Langkah 32, kamu tiba di belakang rumahmu kembali dan kamu mencoba menusuk cairan oli lengket ini menggunakan obeng. Setelah menusuknya menggunakan obeng, obeng ini sulit dilepas dari cairan oli lengket ini. Saking sulit dilepaskannya, kamu sampai menggunakan kakimu untuk ikutan melepaskan cairan oli dari tusukan ini. Tapi sayangnya, ini benar-benar tidak membuatnya lepas, namun malah bikin kamu kewalahan. Langkah 33, kamu memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Waktu istirahatmu sudah selesai, dan kali ini kamu memutuskan untuk pergi ke garasi untuk mencari alat tambahan yang cocok untuk melepaskan obeng yang sulit itu. Tapi tunggu dulu, sesampainya kamu tiba di pintu garasi, kok ada yang hitam-hitam di sana. Kamu lihat seperti cairan hitam oli, tapi mana mungkin itu cairan oli jika obeng yang kamu tusuk itu masih lekat di cairan oli lengket itu. Kamu lihat cairan hitam oli itu mengalir ke arahmu dengan cepat, tapi bagaimana bisa oli bisa mengalir dan membesar seperti itu? Kamu terpaksa mundur, tetapi di belakangmu ada gerbang rumah yang ditutup. Selama cairan oli yang masih mengalir ke arahmu, kamu lupa tahu kunci gerbangnya ada di dalam rumah. Pengen ambil kunci gerbang, tapi di sana ada cairan oli yang benar-benar sudah mengikat itu. Cairan oli itu semakin mendekat. Semakin mendekat. Semakin mendekat. Semakin mendekat. Harusnya dari tadi kamu panjat pagar, karena sudah terlambat kamu.